Anda masih bersama kami di obrolan malam, masih bergabung ada Irjen Purnawirawan itu, Komjen Purnawirawan itu Sumardi dan juga Bambang Rukminto. Tadi Pak Sugeng Teguh Santoso sudah harus bergabung atau masih bergabung saya lihat Pak Sugeng. Halo ya. Ya, masih bergabung. Terima kasih. Tadi tim bilang mau pamit, tapi ternyata kita sampai di paruh akhir obrolan malam. Saya sangat mengapresiasi itu. Terima kasih. Tapi saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi kita coba lihat dari kacamata bagaimana ada instruksi dari Presiden untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ada komitmen dari Kapolri untuk menyelesaikan berbagai kasus yang menerpa, termasuk kasus teranyar yang tengah kita bahas malam ini. Menurut Anda, apa yang harus segera dilakukan oleh Polri untuk benar-benar bisa menjaga kepercayaan kami semua terhadap institusi ini? Ya, menurut saya komitmen saja tidak cukup ya. Kalau komitmen sejak awal Kapolri dilantik ya semua berkomitmen akan membenahi kepolisian, akan melakukan reformasi kepolisian dengan baik dan benar, kemudian membentuk presisi. Hal-hal seperti itu sejak awal sudah disampaikan oleh Kapolri. Yang terpenting saat ini itu adalah konsistensi menjaga ritme, melakukan pembenahan secara konkret dengan langkah-langkah yang tegas dan yang konkret dan nyata gitu dan bisa dirasakan. Kalau yang konkret dan nyata itu seperti apa, Pak Bambang? Ya salah satunya menuntaskan kasus ini, dengan segera mengusut siapa yang bertanggung jawab terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Bukan hanya sekedar komitmen saja. Kasus Kanjuruhan misalnya, sampai sekarang juga belum ada siapa yang bertanggung jawab terkait keamanan, pelaksanaan keamanan dan Kamtipmas di saat terjadi di tragedi Kanjuruhan itu misalnya sampai sekarang belum, padahal TGIPF sudah memberikan rekomendasi. Kemudian terkait dengan kasus illegal mining ini pun juga seperti itu. Sebenarnya gampang untuk mengusut kasus ini. Klarifikasi dulu terkait surat di Propam tanggal 7 April 2022 itu. Nama-namanya sudah tercantum. Surat itu sudah benar apa tidak sih? Gitu. Jadi tidak perlu kemana-mana dulu. Klarifikasi itu saja. Kalau Kapolri sudah melakukan klarifikasi bahwa itu benar atau salah, itu baru kemudian langkah-langkah berikutnya akan disusul langkah-langkah berikutnya seperti itu. Saya ke Pak Komjen Purnawirawan itu, karena mantan Kabar Reskrim jadi tahu betul bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan seharusnya. Kalau melihat kondisi saat ini, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan dalam proses penyelidikan dan saat ini sudah penyidikan? Untung tadi konteksnya, seperti Pak Bambang bilang, semua bisa terang-menerang dan pada akhirnya publik melihat apa yang menjadi komitmen dari Kapolri itu benar-benar nyata dan terlihat dari kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik. Apa yang harus dilakukan? Memang benar ya bahwa komitmen itu adalah merupakan sesuatu yang harus dipedomani oleh yang di bawah, harus dilaksanakan. Nah konkretnya bagaimana pelaksanaannya tentu ada progresnya ya. Jadi betul-betul masalah ini harus segera diklarifikasi, harus bisa dinyatakan benar atau tidak berdasarkan bukti ya, bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat puas, oh ternyata benar, bukan hanya dugaan. Ini kan baru dugaan, baru katanya ya. Tentunya ini harus dicek. Betul katanya Pak Bambang tadi, saya kira Pak Sugeng juga sependapat dengan adanya tim khusus ya yang melibatkan fungsi internal ya dan juga fungsi eksternal, maka tidak ada lagi celah untuk menutup-nutupi atau tidak serius. Kenapa? Karena kan Kompolnas tentunya juga akan meminta, akan selalu mengikuti apa progresnya ya, progres daripada rencana kegiatan yang dilakukan. Saya kira ini betul-betul harus dilakukan dalam sesegera mungkin karena ini kan kasus ini bergulir terus menggerus kepercayaan masyarakat kepada Polri ya, dan ini tentunya harus bisa menjawab harapan dari Bapak Presiden ya. Jadi betul yang katakan Pak Bambang juga Pak Sugeng, saya sangat sependapat dan mungkin saya kira ini adalah yang perlu dilakukan oleh Polri saat ini. Demikian, Mbak. Kalau menurut Anda Pak Sugeng? Saya tidak perlu mengulangi tadi ya, Pak Bambang dan Pak Ito sudah menyampaikan. Satu catatan saya saja. Mari kembali ke surat 7 April 2022 ya, 2022. Di situ ada catatan Sambo menyatakan begini ya, bahwa dana yang diterima digunakan untuk keperluan operasional institusi. Hati-hati loh dengan kata-kata ini.
saya mengingatkan hati-hati dengan kata-kata ini, ya. Jadi di dalam pemeriksaan, entah apakah tim sus ya atau ya tim sus lah ya, atau dirty people, bagaimana memberi pemaknaan terhadap kata-kata ini. Karena kalau kemudian nanti diperiksa secara komprehensif, kata-kata ini bermakna, ya. Saya mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, ya, dari pihak kanan dan pihak kiri. Kata-kata ini menjadi bermakna. Itu dulu deh kata saya, ya. Ya, apakah akan menyenggol siapa, ya? Karena kan yang sudah disenggol bintang 3, ya. Kata-kata ini akan menyenggol kepada siapa? Saya tidak perlu sampaikan dulu di sini, ya. Nah, jadi bagaimana kita mencegah supaya institusi tetap dipercaya dan tidak gaduh, ya? Itu aja deh. Ya. Nah, itu justru ya pertanyaan yang saya harapkan bisa dijawab sama Pak Sugeng nih sebenarnya malam ini. Bagaimana menghentikan Saya tidak akan spekulasi? menjawab pertanyaan itu, ya. Itu harus dimaknai dengan bijaksana, ya. Bijaksana. Saya mau sampaikan itu. Konkretnya bijaksana itu seperti apa, Pak Sugeng? Ya maknanya aja. Ini kalau Pak Jokowi itu ya kan dengan simbol-simbol, ya. Ya, dengan simbol-simbol tidak perlu dibuka, kebijaksanaan itu ada, ya. Dimaknai aja secara bijaksana. Saya tidak mencari dari luar, saya berdasarkan sumber surat tersebut dan informasi kanan kiri yang saya terima, gitu, ya. Jadi sebagai pengamat kepolisian, saya kan sayang pada institusi ini juga. Kita semua. Sangat sayang bahkan, iya ya. Jadi itu saja dulu deh, Mbak, ya. Ya. Pak Ito dan Pak itu sudah paham senyum-senyum itu ya. Wah, terima kasih sudah menutup dengan indah obrolan malam hari ini. Itu menjadi pesan yang luar biasa karena tentu harapan kami kalau malam ini kami masih pakai kalimat di balik kasus tambang ilegal karena kami ingin tahu, tadi disebut spekulasi, tadi disebut ada asumsi, tapi semoga dalam waktu dekat sudah ada sesuatu yang fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara hukum. Itu pesan Pak Ito tadi. Pak Ito terima kasih, Pak Bambang terima kasih, Pak Sugeng juga terima kasih sudah bergabung secara daring untuk obrolan malam edisi hari ini. Terima kasih, saya selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah nonton obrolan malam edisi kali ini. Saya akan ajak Anda ngobrol lagi dengan sejumlah narasumber hari Senin. Karena ini Jumat, kami hadir di Senin sampai Jumat setiap pukul 20. Oh, besok hari Jumat ya? Wah, saya salah. Saya sudah merasa harus weekend. Tapi berarti kita ketemu besok ya. Sampai jumpa. Saya Fristian Grich.